A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Amal Beji Channel. Baik lur, kita berdoa dulu, semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, terima kasih untuk saudaraku yang telah mendukung channel ini, dan juga jangan lupa ya subscribe-nya, gratis lur. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Kita di sini sharing, saling mendengarkan dan melihat dan menonton. Siapa tahu ada bermanfaat atau berguna buat kita, menambah pengetahuan. Karena seluruh Indonesia mungkin lur, bahkan mungkin Malaysia juga ada saudara yang ada di Malaysia, mungkin juga ada ya toh. Kita sharing di sini, makanya kita sharing ini walaupun nggak pernah bertemu muka, kita kan seluruh Nusantara kan saling mengenal satu sama lain kan, seperti itu. Oke lur, santai dulu, memang suara agak serak karena ganti rokok kemarin. Diberi teman terpasang rokok kok batuk, itu mungkin gak cocok kan ya kan. Baik lur, kita lanjut tentang dua video kemarin tentang mengupas masalah kemarahan beliau yang kedalaman batasannya sudah mencapai batasan mungkin ya kan. Itu mungkin yang beliau rasakan itu mungkin sudah terlaluan gitu loh, sudah melewati batas, bukan di batas tapi sudah melewati. Makanya beliau memohon kepada Allah, meminta ya toh, agar semuanya dihentikan seperti itu. Kan sebetulnya beliau kan nggak punya apa-apa lur ya toh. Beliau itu nggak orang biasa, nggak sakti, tapi doa beliau itulah yang membuat beliau itu terasa di luar jangkauan kita. Beliau itu nggak punya senjata, keilmuan atau apapun. Beliau itu punya doa, meminta kepada Allah seperti itu. Mungkin yang benar ini seperti ini tuh sebetulnya ya toh, yang benar meminta kepada Allah untuk memberikan jalan keluarnya seperti itu. Jalan keluar, hingga jalan keluarnya itu seperti apa untuk orang-orang atau makhluk-makhluk yang mengusik beliau, yang keterlaluan lah istilahnya. Beliau itu tidak mengeluarkan apapun, tidak bisa punya ilmu atau apa-apa. Mungkin diperlihatkan. Beliau itu berdoa untuk mengakhiri semua perlawanan dari makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang batil seperti itu ya kan. Maka ditampakkanlah sebuah energi atau sinar yang melewati gitu loh, istilahnya cahaya atau apa itu melewati semua yang mengusik beliau ya, istilahnya mungkin ini mungkin yang dinamakan sapu jagat seperti itu. Beliau hanya menyaksikan, beliau nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengeluarkan apapun. Beliau hanya punya doa kepada Allah, meminta, dan alhamdulillah terkabul dan diperlihatkan sebuah sapuan seperti itu ya, seperti disapu ya seperti itu, hingga semuanya musnah atau terpental jauh-jauh seperti itu. Beliau itu memang berbeda dengan orang-orang atau yang lain-lainnya, atau jauh lah. Sebagian dari kita kan mempunyai ilmu ilmu ini macam-macam, ilmu jenis ilmu itu, tapi beliau itu tidak punya itu loh, tapi punya seperti itu. Beliau nggak punya tapi punya, ada, hanya ditampakkan atau diperlihatkan itu. Jika memang
Demikian doa itu kan berarti kan itu terbaik ya kan, doa yang terbaik beliau. Bagaimanapun juga mereka-mereka yang membuat kebatilan kepada beliau juga ciptaan Allah juga kan seperti itu. Jadi beliau ini meminta jalan keluarnya seperti apa, ya kan, bagaimana harus diperbuat, ya toh. Hanya berdoa beliau itu ya, ya langsung wis itu menurunkanlah yang saya diperlihatkan sapu jagat itu, bukan sapu berbentuk sapu lur bukan, tapi berbentuk suatu cahaya yang menyinari mereka-mereka hingga jika terkena cahaya itu mereka akan terpental seperti itu. Makanya mungkin disebut ini yang namanya sapu jagat seperti itu. Memang betul ada teman-teman saudara semua yang berkomen beliau itu orang biasa, nggak punya kesaktian apapun, itu benar. Yang beliau punya adalah doa. Ya kan, jika berdoa maka jalan terbaik, atau nggak ada efeknya sama sekali lah, ya toh. Maka ditunjukkan seperti itu, ya kan. Dan berbeda dengan kita punya ilmu apa? Punya ilmu A. Nah, ya kan, macam lah, tapi kita menginginkan ilmu A yang keluar, ya itu ilmu A seperti itu yang keluar. Tapi bagi beliau itu enggak, hanya berdoa dan meminta maka dikeluarkan, diperlihatkan seperti itu. Ya, itulah perbedaannya lur. Beliau memang orang biasa, nggak punya apa-apa, ya toh, kosong. Beliau punya ada, ya toh, berisi bukan kosong, kosong bukan berisi, bukan berarti kosong, kan seperti itu. Punya tapi kosong, kosong tapi bukan berarti nggak punya, nggak kosong sama sekali, seperti itu. Ya istilah kata banyak lah, istilah seperti itu, ya kan. Itulah beliau, keistimewaan beliau seperti itu. Itu yang terjadi memang kebanyakan di luar alam kita itu loh, alam gaib. Walaupun apa ya, jika orang manusia itu bisa melihat beliau, ya kan, itu setan yang masuk dalam diri manusia seperti itu. Bahkan apa ya istilahnya, kalau orang-orang bertapa atau apa, ya toh, itu nggak selalu apa ya, bertapa itu nggak selalu kebaikan, ya kan. Bertapa itu biasanya punya keinginan atau niat seperti itu. Pertapa inilah terkadang yang mudah dimasuki oleh setan seperti itu loh, hingga mereka-mereka seperti ini bisa menyerang beliau gitu loh. Memang nggak ada efeknya, tapi ketidaknyamanan itu rasanya itu seperti itu yang mengusik beliau. Makanya musuh-musuh beliau itu bukan hanya orang-orang bisa, bahkan orang bertapa pun bisa juga jadi musuh, ya kan. Kalau bertapa ini punya niat bertapa untuk apa, ya mudah dimasuki. Karena apa? Karena kalau bertapa itu hanya satu lur, itu menurut saya itu hanya satu, ini dekat dengan yang kuasa, ya kan. Pada zaman-zaman dahulu itu, kalau sekarang kan nggak ada. Itu yang terjadi orang bertapa seperti itu pada zaman dahulu, zaman kerajaan atau bahkan sebelum kerajaan. Berbeda kan. Walaupun demikian pada zaman itu bertapa, sekarang orang-orang bertapa seperti itu masih ada, tapi kita nggak bisa melihatnya kasat mata lah. Kan pertapaan itu banyak yang bertapa di gunung, di goa. Kita bisa melewati gunung itu, tapi kita nggak bisa melihat orang-orang seperti itu, tutup loh. Bahkan masih banyak orang-orang bertapa sampai saat itu udah pasti ada, tapi nggak banyak gitu loh. Orang-orang bertapa itu sebagian dari petapa itu, ya sebagian itu menanti munculnya Satrio Piningit itu loh, menunggu itu loh. Nah, kalau Satrio Piningit ini muncul, nah kalau orang-orang seperti ini bertapanya akan menyelesaikan pertapanya dan turun gunung lur, seperti itu. Bertapa kadang bertapa untuk bertapa menunggu kedatangan khusus, kedatangan beliau, dan ikut
dalam pengikut beliau seperti itu loh. Jangan pertapa, raja-raja sekarang pun ya kan sudah siap-siap itu sekarang, raja-raja Nusantara itu. Jangan pertapa itu, raja-raja kita di Nusantara itu siap membantu, siap turun nanti. Ya kan? Bahkan nanti inilah yang disebut dengan apa ya sekarang ini. Ya ini yang disebut perang akhir zaman, perang dahsyat. Bukan perang nuklir. Perang nuklir nggak ada apa-apanya nanti. Ini perang akhir zaman yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Perang ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu yang tinggi mumpuni, saling berbenturan. Bayangkan semenjak Nabi Adam hingga zaman ini, ya kan,